janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Baik, shalom saudaraku, puji Tuhan, selamat bergabung dalam Fellowship Online Grace of Christ Community Church. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi setiap kita, dan saya yakin percaya hari ini kita pasti diberkati luar biasa, diberkati saat memuji menyembah Tuhan. Kita juga diberkati melalui kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bahkan setiap kita juga menerima minyak kudus sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu. Maka saat ini mari siapkan yang pertama Alkitab kita, yang kedua roti dan anggur serta minyak zaitun. Baik, sebelum kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bahwa kita adalah umat-umat pilihan Bapa di sorga. Mari sama-sama kita sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita mau angkat pujian, sebab kita adalah umat-umat pilihan Yesus Kristus. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk menceritakan perbuatannya.
buat Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada sore malam hari ini. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau katakan Tuhan Yesus sangat baik. Pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau menyertai kehidupan kami setiap hari, bahkan setiap detik. Engkau ada, selalu ada buat setiap kami. Yesus, Kau Bapa yang baik. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa,
ceritaku. Haleluya, mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Haleluya, Yesus, ku sembah Kau, ku tinggikan namamu, ku muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, Yesus, segala pujian bagimu, segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, kami bersyukur selalu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada yang sepertimu. Haleluya, kami mau menyembahmu, menyembahmu. Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik, Kau luar biasa. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Bapa yang kekal. Segala pujian dan hormat hanya bagimu Yesus. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Kami terus mau berjalan hanya bersamamu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang mampu memimpin setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari dengan segenap hatimu katakan, lah Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Kau Tuhan. Haleluya. Dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapa yang ajaib, Terpujilah kami disembah Kau, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami. Engkau ada bersama dengan kami. Kami gak mampu berjalan tanpa-Mu, Roh Kudus.
Engkaulah yang akan menuntun, membimbing, memberikan kepada kami tenaga, kekuatan, kemampuan, hikmat, urapan, kuasa, agar kami dapat melihat dan memahami begitu besar kasih Bapa dalam setiap kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau ambil ibadah ini, urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Biarlah pengurapan-Mu saat ini mengalir, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan kemenangan bagi mereka. Mari Roh Kudus, Engkau jamah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang tahu permasalahan mereka. Engkau sendiri yang mengubah hidup mereka. Engkau sendiri yang mengangkat mereka. Engkau sendiri yang akan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Karena kami percaya setiap kebenaran firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tergenapi sempurna di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu ini Tuhan, dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Biarlah hikmat, pengurapan, pewahyuan-Mu mengalir, memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang telah diberkati dan diurapi katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya di masa sulit dan masa pandemi ini kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan itu nyata dan sempurna di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita sendiri bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Kita sehat, kita kuat, kita diberkati, kita dijaga, kita dilindungi. Apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Inilah kebenaran firman. Inilah Injil kasih karunia. Inilah kabar baik. Itu sebabnya Tuhan mau di masa ini saudara dan saya benar-benar hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara dan saya benar-benar hidup dan mengimani setiap janji Tuhan, agar setiap janji Tuhan benar-benar tergenapi sempurna di dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya khotbah saya pada hari ini saya kasih judul Kuasa Injil Kasih Karunia. Amin. Kuasa Injil Kasih Karunia. Kalau kita berbicara tentang Injil, Injil berbicara tentang kabar baik. Itu sebabnya di masa ini Tuhan mau saudara mendengar kabar baik. Karena hanya kabar baik yang bisa membuat saudara menjadi tenang. Apapun situasi, kondisi, pergumulan yang sedang saudara hadapi, ketika saudara mendengar kabar baik, ada sukacita, ada kemampuan, ada pengharapan yang membuat saudara bisa melihat di dalam setiap masalahmu, Tuhan yang akan bekerja dan menyelesaikan semua masalah pergumulan hidup saudara. Haleluya. Inilah kabar baik. Amin. Itu sebabnya Tuhan mau supaya apa yang saudara sudah terima, kabar baik ini untuk disampaikan kepada orang-orang yang banyak sedang mengalami goncangan imannya. Saudara dan saya, kita telah dipilih untuk membawa berita kabar baik ini. Amin. Bapak Ibu siap diberkati? Salam kiri kananmu, katakan aku anak yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Saudara harus pede, saudara adalah anak yang dikasihi. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 14 ayat 3. Kisah Rasul 14 ayat 3. Kita baca bersama-sama 2-3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani. Karena mereka percaya kepada Tuhan
Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Haleluya. Amin. Jadi hari ini ada 3 poin yang akan kita pelajari tentang firman ini. Poin yang pertama yaitu mengajar dengan berani. Poin yang kedua, berita tentang Injil kasih karunia. Dan poin yang ketiga, tanda-tanda kuasa dan mujizat. Mari kita lihat poin yang pertama, mengajar dengan berani. Jadi Paulus dan Barnabas, mereka diutus sendiri oleh Roh Kudus. Saudara bisa lihat nanti, saudara baca di rumah, di Kisah Rasul 13, bagaimana Roh Kudus sendiri bilang, khususkan mereka berdua, karena aku akan memberikan tugas kepada mereka. Dan para rasul, mereka memberkati Paulus dan Silas, dan mereka mengutus kedua itu untuk pergi memberitakan Injil kasih karunia. Amin. Dan Paulus dan Barnabas, mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mereka pergi untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan di dalam perjalanan pelayanan mereka, banyak ancaman, banyak masalah, banyak situasi, kondisi yang selalu mengancam mereka untuk menghalangi mereka memberitakan kabar baik. Tetapi puji Tuhan, kalau kita melihat kedua orang ini, mereka dipenuhi Roh Kudus. Semakin mereka diancam, semakin mereka dengan berani memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya, di masa pandemi ini, Tuhan mau supaya roh saudara dan saya jangan padam. Tuhan mau supaya roh saudara dan saya terus menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Beritakan kabar baik. Apa yang sudah saudara terima, apa yang sudah saudara dapat, saudara mulai bagikan dimanapun saudara berada. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam saudara. Dia akan tolong, dia akan memampukan, dia akan memberikan kepada saudara keberanian, dia akan berikan kepada saudara hikmat, kemampuan, kepandaian, kepintaran, kecerdasan untuk saudara dapat membawa kabar baik. Karena kalau ketika Roh Kudus bekerja, pasti siapapun yang mendengar apa yang kau sampaikan tentang Yesus, mereka akan percaya. Amin. Karena di mana nama Yesus ditinggikan, ada kuasa, ada mujizat, ada kelepasan, ada pembebasan, ada kesembuhan yang terjadi. Haleluya. Itu sebabnya kalau kita melihat bagaimana ketika Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus, mereka dipenuhi Roh Kudus, dan ketika mereka memberitakan kabar baik, mereka diancam, mereka ditakuti, mereka dilarang untuk jangan membawa berita tentang Yesus. Itu sebabnya mereka berkumpul dan mereka berdoa. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 31. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 31. Kita baca bersama 2-3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara lihat, mereka berdoa, mereka meminta supaya Tuhan memberi mereka apa? Keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena mereka percaya dengan hikmat mereka, kemampuan mereka, mereka tidak akan bisa sanggup untuk memberitakan kabar baik. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan mampu, tidak akan bisa bergerak, tidak akan punya keberanian untuk menceritakan tentang nama Yesus yang penuh kuasa itu. Amin. Itu sebabnya mereka berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan. Ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa,
Berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Bapa dengan berani. Haleluya. Jadi saudara lihat, ketika mereka berdoa, mereka meminta supaya Tuhan memberikan keberanian dan ulurkan tangan untuk mereka bisa mengadakan tanda-tanda kuasa dan mujizat. Tiba-tiba tempat mereka itu bergoyang. Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Ketika mereka semua dipenuhi Roh Kudus, mereka mendapat satu keberanian yang luar biasa, sehingga ketika mereka keluar untuk memberitakan firman Tuhan, mereka enggak takut lagi. Saudara lihat, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti keluar, dia pasti berjalan untuk apa? Untuk menceritakan kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Itu sebabnya di masa pandemi ini Tuhan mau saudara keluar ke mana? Di mana saja saudara berada. Amin. Di tempat kerja saudara, di tempat usaha saudara, amin, di studimu dan di mana saja. Tuhan mau saudara menceritakan tentang kebaikan Yesus. Karena banyak hari-hari ini orang bertanya, apakah pandemi itu dari Tuhan? Amin. Karena perkataan itu benar-benar perkataan yang kontroversial. Ada yang bilang dari Tuhan, ada yang bilang dari si jahat. Itu sebabnya saudara dan saya harus benar-benar mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Karena setiap apa yang kita katakan, apa yang terjadi di dunia ini, semua sudah tertulis. Itu sebabnya saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus untuk pergi memberitakan kabar baik, memberitahukan kepada orang-orang yang sedang galau, orang-orang yang sedang takut, bimbang dan ragu, supaya apa? Supaya mereka percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup melakukan, menolong, membimbing, melepaskan mereka dari segala ketakutan. Amin. Karena ketika saudara cerita tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, maka ada satu kekuatan, kemampuan untuk setiap orang yang mendengar, mereka pasti akan menjadi kuat. Mereka pasti sembuh, mereka pasti pulih, mereka tidak akan takut. Dan mereka akan melangkah melihat apapun situasi yang mereka hadapi dengan satu keyakinan yang penuh bahwa hanya Yesus Tuhan yang sanggup melakukan dan menolong setiap masalah yang sedang mereka alami. Haleluya. Amin. Ya. Ini semua karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun, membimbing saudara dan saya. Tanpa firman Tuhan, saudara dan saya tidak akan bisa mampu. Itu sebabnya orang di luar sana, mereka butuh firman. Karena firmanlah yang memberi kekuatan, kemampuan kepada mereka. Saudara dan saya, kita sudah diselamatkan. Yesus mati di atas kayu salib untuk mencurahkan darahnya. Darahnya telah menguduskan saudara. Darahnya telah membenarkan saudara. Kita telah dilepaskan dari kurungan dosa. Sekarang saudara dan saya, kita menerima keselamatan. Kita dipanggil untuk apa? Untuk pergi memberitakan kabar baik dimanapun saudara berada. Jadi saudara berkata, pastor saya nggak bisa pastor. Saya nggak punya keberanian. Saya nggak tahu mau ngomong dari mana. Tetapi ada Roh Kudus di dalam saudara. Dia yang akan tolong. Amin. Dia akan memberi keberanian, kemampuan, hikmat kepada saudara. Sehingga saudara menjadi berani. Ini saatnya. Semakin masalah datang, semakin Tuhan mau saudara membawa kabar baik. Amin. Yang pertama saudara bawa kabar baik di rumahmu. Saudara mulai mengajar istrimu, suamimu, anak-anakmu. Supaya apa? Supaya mereka lebih lagi mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang akan memberi sukacita, kemenangan, damai sejahtera. Haleluya. Siapa yang siap? Siapa yang mau? Dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Saya berdoa, engkau yang punya kerinduan, Roh Kudus mengurapimu, Roh Kudus memberi engkau keberanian, kemampuan, kekuatan, damai sejahtera untuk saudara melangkah dengan iman, untuk membawa kabar baik, supaya dimanapun saudara berada, nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dipermuliakan, yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih, yang lemah pasti kuat. Karena siapa? Karena nama Yesus. Inilah kasih Tuhan, inilah kebaikan Tuhan
yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu mengapa Injil kasih karunia harus diberitakan. Kita lihat di dalam Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Mengapa Injil kasih karunia harus diberitakan? Roma 10 ayat 13 sampai 15 kita baca 2-3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi mengapa Injil harus diberitakan? Supaya orang bisa mendengar. Bagaimana orang bisa mendengar? Kalau saudara dan saya tidak diutus. Kalau saudara dan saya tidak cerita tentang nama Yesus, bagaimana orang-orang berdosa bisa tahu bahwa Yesus mati untuk menanggung segala dosa mereka? Amin. Jadi kabar baik ini harus disampaikan dimanapun saudara berada. Supaya semakin banyak orang tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa mereka. Yesus mati untuk menanggung dosa umat manusia. Tetapi banyak orang gak percaya bahwa dosa mereka sudah diampuni. Yesus mati di atas kayu, curahkan darah untuk menyelamatkan semua umat manusia. Tetapi banyak orang gak percaya bahwa mereka sudah diselamatkan. Itu sebabnya saudara dan saya dipilih untuk apa? Untuk menyampaikan Injil kasih karunia ini. Supaya semakin banyak orang bisa mendengar dan percaya dan diselamatkan dan dipulihkan. Supaya mereka juga bisa pulih sebagaimana saudara dan saya sudah dipulihkan. Amin. Iya, jadi ini panggilan. Di masa pandemi ini Tuhan mau bekerja luar biasa. Dia mau menyatakan kuasanya, Dia mau menyatakan kebenarannya di dalam hidup saudara. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa di masa pandemi ini hanya satu yang bisa tolong mereka, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia berkata apa? Semua sudah selesai. Selesai. Bahkan yang luar biasa ayat 15 bilang apa tadi? Saudara lihat ayat 15 bilang apa? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara lihat, ini sungguh luar biasa. Betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. Jadi ini panggilan surgawi. Ini panggilan yang luar biasa. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mau apa yang dia punya, dia taruh di dalam saudara supaya saudara bisa bagikan. Ketika saudara membawa berita kabar baik, orang yang mendengar, orang menjadi sukacita, orang menjadi percaya karena kabar baik. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Ini luar biasa. Jadi kabar baik ini bukan saja disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, para pastor gembala, tetapi bagi setiap orang yang percaya. Jadi engkau percaya, engkau punya hak untuk membawa berita kabar baik ini di mana saja. Ketika saudara mau merespon panggilan ini, Roh Kudus akan mengurapimu. Roh Kudus akan pakai engkau lebih dahsyat. Dia beri engkau keberanian, kemampuan. Dia akan menolong saudara. Dia akan buka jalan bagi saudara. Sehingga saudara bisa melihat jalan-jalannya Tuhan yang mau dia nyatakan di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mau respon itu pasti terjadi. Tetapi kalau saudara mau diam, itu tidak akan terjadi di dalam hidupmu. Tetapi Tuhan mau di masa pandemi ini engkau mengalami hal-hal yang luar biasa supaya engkau bisa jadi saksi, supaya engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ini yang Tuhan mau saudara dan saya mengalaminya di masa pandemi ini. Jadi kita sebagai orang percaya harusnya bersyukur. Di masa pandemi ini kita semakin mengerti, memahami, semakin bisa melihat rancangan Tuhan, kebenaran firman dibukakan bagi kita, bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Inilah kabar baik. Suatu sukacita yang besar. Kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di masa-masa sulit ini. Haleluya.
Mari kita lihat di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Mengapa Injil harus disampaikan? Kita baca 2-3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Bapa yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Bapa yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi mengapa Injil harus disampaikan? Karena Injil adalah kekuatan Bapa yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi ketika saudara dan saya, kita memberitakan tentang Injil kasih karunia, memberitakan tentang kasih Bapa yang begitu besar, orang-orang yang percaya mereka menerima keselamatan. Mereka menerima keselamatan bukan karena perbuatan mereka, tetapi percaya mereka kepada Tuhan. Karena ketika Injil disampaikan, siapa yang percaya dia diselamatkan. Amin. Itu sebabnya Injil kasih karunia adalah kehidupan. Adalah pribadi Yesus sendiri. Amin. Bagaimana dia datang ke dalam dunia ini? Dia datang untuk satu tujuan, yaitu apa? Untuk melakukan kehendak Bapanya. Yaitu menebus dosa umat manusia. Dia harus menyelesaikan semua pekerjaannya di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh Bapa karena kita. Supaya kebenarannya Bapa diberikan bagi saudara dan saya. Inilah kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Dan dia mati, hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke sorga. Sekarang Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Dia menaruh rohnya di dalam saudara. Jadi saudara dan saya, kita yang ada sampai hari ini. Karena roh itu bekerja dari dalam. Roh lah yang menuntun saudara. Kita bisa bertahan sampai hari ini. Karena ada Roh Kudus. Dia yang menolong kita, dia yang memampukan kita. Nama juga Roh Penolong. Artinya dia akan menolong saudara. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang kasihnya Bapa yang begitu besar. Roh Kudus menuntun saudara untuk hidup di dalam kasih karunia. Roh Kudus mengurapi saudara untuk berjalan berkeliling memberitakan tentang kasihnya Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu baik banget. Tuhan itu luar biasa banget. Saudara dan saya, kita telah dipilih. Kita telah ditetapkan untuk menyampaikan kabar baik ini. Haleluya. Apa yang kita sampaikan? Kita lihat di dalam Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas? Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Mari kita baca 2-3. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Terus, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas? Mereka membicarakan tentang pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu sebabnya Yesus mati dengan satu tujuan. Supaya darahnya tercurah. Darahnya lah yang mengampuni segala dosa saudara dan saya. Jadi dosa saudara dan saya sudah diampuni. Kabar baik ini harus saudara sampaikan kepada saudara-saudara yang ada di mana yang belum mengetahui, supaya mereka tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa mereka, supaya ketika mereka sadar bahwa mereka telah dibebaskan dari dosa, maka kehidupan mereka akan Tuhan pisahkan. Untuk apa? Untuk mereka berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau saudara nggak menyampaikan kabar baik ini, bagaimana saudaramu, teman-temanmu bisa tahu bahwa Yesus mati untuk menanggung dosa mereka? Itu sebabnya saudara dan saya, kita dipilih untuk menyampaikan berita tentang pengampunan dosa. Segala dosa kita sudah Tuhan ampuni. Bahkan dia sudah tidak mengingat-ingat lagi dosa dan kesalahan kita. Inilah kasih karunia, inilah kebaikannya Bapa. Segala dosa kita sudah ditimpahkan di tubuh Yesus. Amin.
Jadi saudara dan saya, status kita bukan lagi orang berdosa. Status kita adalah orang benarnya Tuhan. Ketika saudara tahu saudara orang benar, maka kehidupanmu pasti benar. Perkataanmu pasti benar. Pikiranmu pasti benar. Karena saudara tahu kasih Yesus ada di dalam saudara. Haleluya. Amin. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Tanda-tanda dan kuasa dan mujizat. Mari kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 48. Yohanes 4 ayat 48, Yesus sendiri berkata apa? Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Amin. Itu sebabnya pertama, Yesus dia memberitakan kabar baik. Ketika dia memberitakan kabar baik, dia melakukan mujizat. Karena tanpa mujizat orang tidak akan bisa percaya. Di akhir zaman ini banyak orang punya iman apa? Iman Thomas, lihat dulu baru percaya. Tetapi saudara dan saya, kita bersyukur. Kita tidak melihat tetapi kita percaya. Karena kita tahu dia mengasihi kita. Karena kita tahu rohnya ada di dalam kita. Yang selalu menjaga, melindungi, menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Itu sebabnya dimanapun saudara berada, beritakan kabar baik. Kalau ada yang sakit, layani mereka, doain mereka, jangan takut. Percayalah, ketika saudara layani orang sakit pasti sembuh. Alkitab berkata apa? Tanda-tanda orang percaya. Tumpahan tangan orang sakit pasti sembuh. Ketika mereka sembuh, mereka percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Yesus dia diurapi Roh Kudus, dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis sebab Bapa menyertai dia. Jadi Roh Kudus yang ambil alih dalam setiap kehidupan kita. Dia yang melakukan mujizat, dia yang melakukan segala-galanya. Tugas saudara dan saya cuma memberitakan kabar baik. Tumpahan tangan, dia yang akan bekerja luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 14 ayat 7. Kita tadi sudah baca ayat intinya Kisah Rasul 14 ayat 3. Kita loncat Kisah Rasul 14 ayat 7. Kita lihat di situ. Di situ mereka memberitakan apa? Injil. Jadi lihat, kemanapun Paulus dan Barnabas pergi, mereka memberitakan apa? Memberitakan Injil. Injil apa? Injil kasih karunia. Kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kita. Kita lihat ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ayat 9. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Saudara lihat. Paulus dan Silas sampai di Listra dan memberitakan kabar baik. Kita lihat tadi ayat 8, kita ulang ayat 8. Di situ ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ayat 9. Ia duduk mendengar ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Saudara lihat, ketika saudara menyampaikan Injil kasih karunia, setiap kebenaran firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya ada orang yang lumpuh. Ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas, dia menjadi percaya dan dia punya iman. Itu sebabnya Paulus berkata apa? Dia punya iman dan dapat disembuhkan. Ayat 9, saudara lihat. Ayat 9. Ia duduk dan mendengar ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Jadi saudara lihat, firman Tuhan, kabar baik, tanda-tanda kuasa dan mujizat, itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Amin. Itu sebabnya di masa ini banyak orang yang sakit. Itu sebabnya saudara dan saya kita dipanggil untuk membawa kabar baik ini supaya mereka bisa percaya. Ketika mereka bisa percaya, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Jadi kalau hari ini mungkin temanmu, saudaramu
yang mungkin ada di ruang-ruang isolasi, mungkin isolasi mandiri di rumah-rumah. Mereka semua ketakutan, bimbang dan ragu, nggak percaya kapan mereka bisa sembuh. Ini saatnya saudara bagikan kabar baik ini melalui apa? Bisa melalui handphone, bisa melalui apa saja. Ketika saudara punya kerinduan untuk melayani mereka, maka Roh Kudus yang akan buka jalan. Roh Kudus akan menuntun untuk saudara dapat melayani mereka melalui apa? Melalui telepon. Ketika saudara bicara tentang kabar baik, ketika orang itu beriman, maka mujizat Tuhan terjadi atas orang itu. Amin. Dan itu yang dialami oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka menyampaikan kabar baik. Dan orang yang lumpuh itu seketika itu juga dapat berjalan. Amin. Saudara lihat, ketika saudara memberitakan Injil kasih karunia, pasti mujizat terjadi. Haleluya. Inilah kabar baik, inilah kesukaan yang luar biasa yang Tuhan mau saudara dan saya melakukannya dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Apalagi kalau kita melihat visi kita adalah menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Saudara dan saya dipanggil untuk berdoa. Berdoa bagi siapa? Bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kita berdoa karena kita tahu doa kita didengar di surga. Kita berdoa karena kita tahu doa orang benar besar kuasanya. Itu sebabnya saudara dan saya di masa ini kita benar-benar dipersiapkan untuk masuk di dalam satu kegerakan yang besar yang akan Tuhan nyatakan atas bangsa ini. Ketika ada goncangan, artinya ada berkat, ada kuasa, ada kasih karunia yang Tuhan sedang melimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita mau merespon. Dan kita percaya ketika masalah pandemi ini selesai, Tuhan akan membawa saudara dan saya untuk pergi memberitakan kabar baik supaya semua orang bisa mendengarnya. Itu sebabnya kita bersyukur semasa 8 bulan ini Tuhan mau supaya firman ini hidup di dalam saudara. Amin. Tetap percaya, pegang firman Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka apa yang saudara minta, saudara akan menerimanya. Amin. Firman ini berbicara tentang Yesus. Firman ini firman yang hidup. Dia ada di hati saudara, dia ada di mulut saudara. Firman ini pelita bagi jalan saudara. Firman ini kehidupan bagimu. Itu sebabnya Tuhan mau supaya firman ini bisa menjadi hidup, bisa merubah hidup saudara. Dan orang-orang yang ada di sekelilingmu, mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami, Bapa. Dan kami percaya firman ini tertanam, tertulis, termaterai dalam hidup kami. Firman-Mu ini ada di hati dan di mulut kami. Apa yang kami katakan tentang firman, maka itu akan terjadi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan bekerja sempurna, menggenapi setiap janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saya berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus saat ini menjamah, mengurapi anak-anak-Mu yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Biarlah apa yang mereka imani tentang kebenaran firman-Mu tergenapi sempurna dalam kehidupan mereka. Hari ini engkau yang sakit engkau sembuh, engkau yang luka hari ini engkau pulih, engkau yang lemah hari ini dikuatkan di dalam nama Yesus. Hinamasana hayaralabahur yaralabah. Mari Roh Kudus engkau terus menjamah mereka. Jamah mereka Roh Kudus. Urapi mereka, mampukan mereka, tolong mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di ruang-ruang isolasi, yang mengalami isolasi mandiri di rumah-rumah. Kami minta belas kasihan-Mu Bapa. Biar Engkau sendiri yang menjamah mereka, Engkau menyelamatkan kehidupan mereka, Engkau pulihkan mereka. Semua COVID-19 Engkau matikan, hancurkan dalam nama Yesus. Setiap obat-obat yang mereka minum Bapa berkati, Bapa kuduskan. Agar setiap obat yang mereka minum memberkati, menyembuhkan, memulihkan mereka, memberi mereka tenaga, kekuatan. Bapa berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka. Kami juga berdoa bagi para dokter, suster,
dan juga tim medis dimanapun di seluruh dunia. Tuhan beri mereka tenaga, kekuatan, kemampuan, keberanian untuk mereka dapat melayani orang-orang yang sakit Tuhan. Semua alat-alat APD yang mereka pakai Tuhan bungkus, Tuhan pagari, Tuhan lindungi mereka. Tidak ada satupun mereka yang tertular COVID-19. Berkati keluarga, berkati anak-anak mereka Bapa. Bapak kami memberkati Pak Jokowi bersama Wakil Presiden dan jajaran Kementerian dan TNI. Tuhan beri mereka tenaga, kekuatan, hikmat, buka jalan bagi mereka Bapa, agar mereka dapat menyelesaikan masalah COVID-19 di bangsa ini Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau urapi agar bangsa ini terlepas dari resesi, bangsa ini dipulihkan, bangsa ini diselamatkan, bangsa ini ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membebaskan Indonesia dari COVID-19, Engkau yang menyelamatkan bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, dalam nama Yesus. Bapak kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari Bapak Engkau urapi mereka Tuhan, agar mereka semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Inama sanda haralaba seki haralaba oralalaba shana hayaralaba sahayaralaba. Bapak kami juga memberkati gereja-gereja Tuhan yang sudah buka. Tuhan urapi Tuhan, agar setiap jemaat-Mu Engkau pagari tidak ada yang kena COVID-19. Mereka semua disembuhkan, dipulihkan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, para pastor, pendeta, dimanapun mereka membawa kabar baik. Tuhan urapi, Tuhan pagari, Tuhan beri tenaga, kekuatan. Tidak ada satupun yang kena COVID-19. Beri mereka keberanian Tuhan, karena kami percaya roh yang ada di dalam mereka lebih besar dari setiap masalah yang sedang mereka hadapi. Bapak berkati Pastor Joshua Tuhan, Engkau urapi dia Tuhan dengan urapan yang baru dari sorga. Engkau memberi tenaga, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita, otoritas-Mu Tuhan untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Pakai dia dengan tanda-tanda kuasa dan mujizat. Biarlah Pastor Joshua menjadi terang, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan kami memberkati pelayanan GCC. Kami percaya GCC diberkati. Kami percaya janji Tuhan digenapi dalam pelayanan GCC. Kami percaya kami akan melihat jiwa-jiwa yang akan datang untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dan kami semua yang melayani, Engkau urapi Tuhan. Beri kami hati yang takut akan Tuhan, hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati Tuhan. Untuk kami melayani bukan yang kekuatan kami, tetapi kami melayani karena kasih-Mu. Kami melayani karena Engkau hidup di dalam kami. Itu sebabnya Tuhan, di tahun yang ke-8 pelayanan GCC, Engkau satukan hati kami, satukan jiwa kami, satukan pikiran kami, untuk kami dapat melakukan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang dahsyat, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa, Bapa yang selalu menjaga, melindungi dan memberkati kami. Inama sanda haralalaba huri haralaba, inama se nama huri haralaba. Bapa kami bersyukur, kami adalah rumah doa bagi segala bangsa. Itu sebabnya pakai kami Tuhan, taruhkan roh doa di dalam hati kami Tuhan, supaya apa yang kami doa benar-benar daripada-Mu Tuhan. Engkau bukakan mata hati kami, agar kami bisa melihat apa yang Kau lakukan sepanjang masa pandemi ini Tuhan. Buka hati kami Tuhan, ajar kami supaya kami dapat peka kepada-Mu, supaya kami berjalan dengan tuntunan-Mu Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sinahayaralaba halalalaba sanahayaralaba syekiralama. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur, kami ada semua karena kasih karunia. Kami bisa karena kasih karunia. Kami diberkati semua karena kasih karunia. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Yesus, kita yang telah diurapi dan percaya, katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati kebenaran firman Tuhan pada hari ini, amin. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Selamat memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Siapkan roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Kita menerima tubuh dan darah Yesus untuk mengenang kasih Tuhan yang begitu besar, begitu luar biasa. Dia mati menderita di atas kayu salib supaya hari ini saudara yang sakit sembuh, saudara yang lemah dikuatkan. Amin. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Jadi kalau hari ini saudara merasa saudara orang yang berdosa, mari datang kepada Tuhan. Terima pengampunan, terima kasih-Nya. Untuk saudara boleh hidup di dalam kebenaran-Nya Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa membawa berita kabar baik. Karena ini kesukaan yang besar, kabar yang luar biasa. Sebagaimana kami semua Tuhan pakai. Saya berdoa dari tempat ini, agar saudara yang di rumah dan dimanapun saudara sedang menonton, itu yang menjadi kerinduan saudara. Maka Tuhan akan menjamamu, Tuhan akan mengurapi engkau. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Dia yang bekerja, Dia yang ambil alih. Saya dulu ada di jalan-jalan di Blok M, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, sekarang dari jalan Tuhan bawa ada di tempat ini. Amin. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Tuhan datang untuk orang-orang berdosa, supaya mereka boleh menerima kasih-Nya Tuhan. Dia enggak mencari orang pandai, orang pintar. Dia mencari hatimu. Ketika engkau datang dan serahkan hatimu kepada Tuhan, maka Dia akan bekerja, Dia yang ambil alih. Amin. Karena Dia mau supaya apa yang sudah Dia kerjakan di atas kayu salib, saudara dan saya bisa merasakan, bisa mengalami bahwa kasih Tuhan itu dahsyat luar biasa. Ketika engkau memahami kasih Tuhan begitu besar luar biasa, engkau mau lihat masa lalumu itu sesuatu yang mengerikan. Tetapi ketika engkau tahu Dia begitu mengasihimu, maka engkau akan melihat jalan-jalan Tuhan yang indah, yang besar, yang luar biasa. Dia akan bawa saudara naik. Dia mau semua yang Dia punya, Dia berikan kepada saudara. Itu sebabnya Dia mati. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa menerima tubuh dan darah-Nya. Tubuh dan darah Yesus kita menjadi satu. Saudara ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam saudara. Itu sebabnya di masa pandemi, Dialah penolongmu, Dialah kekuatanmu, Dialah kota bentengmu, Dialah perisai dalam hidupmu, Dialah yang melindungi engkau. Engkau ada sampai hari ini karena perlindungannya sempurna dalam hidup saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan. Ambil semua kebaikan yang Dia berikan di dalam hidupmu melalui tubuh dan darah Yesus. Saudara akan melihat bagaimana kuasa Roh Kudus akan mengurapi dan menjamamu di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kananmu, katakan, Bapa kami bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipersembahkan di atas kayu salib, yang telah menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami percaya oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, dimuliakan, disempurnakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Semua penyakit kami telah disembuhkan. Roh Kudus mengurapi, memberi kami tenaga, kekuatan, beri kami tubuh yang sehat, imun yang kuat, yang diberkati, yang diurapi. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu angkat cawan dan anggur yang ada di tangan kananmu. Katakan, Bapa kami bersyukur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah yang telah tertumpah dari atas kayu salib. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Kami telah menerima pendamaian, jaminan, keselamatan, perlindungan dan berkat. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur darah Tuhan Yesus Kristus
hidup dan berkuasa di dalam kami. Di dalam darah Tuhan Yesus, semua virus, kuman, sakit, penyakit sudah dihancurkan. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas kayu salib Engkau berkata, Tetelestai, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang punya minyak zaitun boleh angkat di tangan kananmu dan katakan, Bapa, kami bersyukur telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah dimateraikan menjadi milik bait sucinya Bapa. Kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Roh Kudus berdiam, berkuasa, memerintah di dalam kami. Kami adalah kebenaran Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minyak zaitun ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di mana minyak ini dicurahkan, ada kuasa, ada kesembuhan, ada mujizat, ada perlindungan, ada damai sejahtera, ada berkat, ada kasih karunia. Roh Kudus urapi kami sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kami. Dalam nama Yesus, urapi kami Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita telah diberkati dan saya percaya kita semua pasti diberkati berlimpah. Dan kini saatnya bagi Bapak dan Ibu untuk memberikan persembahan sebagai pengucapan syukur, sebagai mendukung dari pelayanan Grace of Christ Community Church. Setiap benih persembahan yang Bapak Ibu berikan, Bapak perhitungkan sebagai kebenaran di dalam iman. Dan di dalam kebenaran kita tidak akan kekurangan dan pasti diberkati berlimpah-limpah. Di layar saudara ada nomor rekening BCA 8700133177 untuk persembahan online dan 8700105777 untuk persembahan persepuluhan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah mendukung pelayanan Grace of Christ Community Church. Biarlah semuanya Bapak berkati kembali, berlipat kali ganda dan menjadi buah kebenaran bagi kemuliaan Bapak. Di layar saudara juga ada nomor-nomor telepon para pastor. Bapak Ibu bisa menghubungi telepon tersebut apabila Bapak Ibu mau didoakan melalui telepon. Apabila Bapak Ibu perlu dilayani, kami siap untuk mendoakan Bapak Ibu semuanya. Dan juga kami ada program jam 9 malam bahwa kita akan berdoa bersama-sama, yaitu doa Grace Prayer. Secara khusus kita berdoa bagi bangsa Indonesia dan kita percaya pasti bangsa kita dipulihkan dari pandemi ini. Sebelumnya kami juga berterima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mendukung online service ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita menerima berkat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk ibadah pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus, kami memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami bersyukur telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jadilah saksi dimanapun saudara berada. Jadilah terang dimanapun saudara berada. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kebutuhanmu. Dan terimalah berkat anugerah, kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus yang telah mengurapi, memenuhi, berkuasa, memerintah di dalam hidup kita sampai Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya. Kita bersama keluarga besar akan terangkat dalam kemuliaan Tuhan Yesus untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal di surga sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Sampai